Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi bisa kita lihat bagaimana kemudian survei-survei saat ini ketika Pak Anies berangkat haji hingga menjelang pulang, itu kita bisa lihat bagaimana kemudian Anies AHY melejit dan Pak Prabowo Mahfud MD itu masih jalan di tempat itu. Dan hasil sementara voting dari FIFA itu FIFA.co itu. Nah, dari sini kita bisa lihat juga bagaimana kemudian apakah kelak Pak Anies memilih Pak AHY sebagai pendampingnya atau siapa itu. Sehingga kemudian Pak Anies akan umumkan cawapres setelah pulang haji. Nah, Demokrat bilang bahwa lebih cepat lebih baik gitu. Jadi Demokrat ini sangat memang terlihat ambisius banget untuk bagaimana kemudian Demokrat bisa secepatnya ingin melihat Pak Anies punya cawapres itu. Karena kita tahu bahwa Demokrat menginginkan sekali jika AHY bertandem atau Pak Anies bertandem dengan AHY itu. Nah, sehingga tanda tanya nama cawapres Pak Anies katanya bakal diumumkan di GBK. Apakah tepat di acara Nasdem ataukah seperti apa? Karena kan ada acara Nasdem 16 Juli ya, kalau nggak salah itu. Kita lihat apakah ada kejutan di sana ataukah tidak, perlu kita ikuti juga kawan-kawan. Nah, sejauh ini kita coba analisa dulu bagaimana kemudian Anies AHY, kita bisa lihat surveinya itu melejit. Kemudian apakah Anies AHY inikah yang kemudian bisa menjadi capres-cawapres di Pilpres 2024 nanti? Coba kita analisa lebih dalam lagi kawan-kawan. Ya, duet bakal capres dan cawapres Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono itu masih menempati posisi puncak pilihan masyarakat untuk maju di Pilpres 2024 itu. Nah, berdasarkan voting sementara FIFA itu Senin 3 Juli 2023. Pasangan Anies AHY tersebut hingga saat ini terus menunjukkan peningkatan hasil voting kawan-kawan. Sekarang ada 26.091 voters atau suara yang memilih duet ini. Jumlah ini mengalami peningkatan dari hari ke hari tentunya. Nah, pada awal bulan Juli bulan Juni kawan-kawan, hingga 9 Juni 2023 duet Anies AHY ini dipilih 23.503 suara itu. Jadi ada peningkatan sekitaran kurang lebih 3.000-an suara lah. Nah, di posisi kedua ada duet pasangan Prabowo Subianto dan Mahfud MD itu. Duet Prabowo Mahfud sebenarnya sempat menempel ketat Anies AHY beberapa pekan belakangan ini. Tetapi hingga Senin ini jumlah voters Prabowo Mahfud masih cenderung bergerak di tempat, yakni sebanyak 19.732 suara. Jumlah ini tidak bergerak signifikan sejak 9 Juni 2023 di mana meraih 19.113 suara kawan-kawan. Ya, adapun urutan selanjutnya ke bawah adalah pertama ada yang kelima itu ada Anies Baswedan, Ibu Khofifah 5.279 voters. Kemudian ada Anies Baswedan, Gatot Nurmantio ada 2.962 suara. Kemudian ada Ganjar Erik 2.076 suara. Kemudian ada Prabowo Subianto Ganjar 1.725 suara, dan ada Anies Ridwan Kamil 1.627 suara, dan ada Anies Mahfud MD 1.548 suara. Jadi memang rata-rata ya dari pemilih voting yang masuk suaranya di FIFA itu rata-rata memilih Anies Baswedan untuk menjadi presiden dan siapapun wakilnya itu. Ya, kita lanjut. Berbicara masalah wakil presiden, Pak Anies akan umumkan cawapres setelah pulang haji katanya. Ini yang menarik karena Demokrat langsung menadah itu. Demokrat langsung bilang, ya lebih cepat lebih baik itu. Jadi ada kayak semacam ambisi Demokrat untuk menempatkan AHY sebagai cawapresnya Pak Anies Baswedan. Itu jelas itu. Ya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyambut baik rencana Pak Anies Baswedan mengumumkan bakal calon wakil presidennya setelah pulang ibadah haji. Deputi Bapulu DPP Partai Demokrat yakni Pak Kamhar itu bilang kemarin pengumuman dan pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 tersebut itu lebih cepat lebih baik. Menurut Pak Kamhar, pernyataan juru bicara Pak Anies Baswedan yang juga tim 8 Sudirman Said bahwa pembahasan cawapres telah mengerucut
pada satu nama dan tinggal menunggu waktu yang tepat katanya. Dalam hal ini, sepulangnya Pak Anies dari ibadah haji akan disampaikan ke publik itu. Maka dari itu Pak Kamhar, pembahasan tentang nama-nama bakal cawapres menjadi tidak relevan lagi. Lebih lanjut, Pak Kamhar menegaskan kewenangan tersebut telah disepakati semua partai peserta koalisi perubahan dan persatuan itu. Jadi semua mengenai siapa kedepannya menjadi ketua tim pemenangan, kemudian siapa kedepannya menjadi cawapresnya Pak Anies, semuanya itu ditunjuk langsung oleh Pak Anies. Ini ibaratnya hak prerogatifnya Pak Anies menentukan kesemuanya itu. Ya meskipun jelas akan ada tendensius dari, akan ada sentuhan-sentuhan dari Pak Prabowo, Pak SBY, kemudian Pak JK, kemudian Pak Surya Paloh. Tetapi jauh dari itu, kepastian pengumuman jelas kepastiannya bakalan dipegang sepenuhnya oleh Pak Anies Baswedan. Karena kita bisa lihat bagaimana kemudian Pak Anies Baswedan ini bisa menjadi contoh yang layak, bisa menjadi patokan yang layak untuk menjadi pemimpin. Ya, dia tidak punya orang yang bisa mengikat dirinya. Dia bebas menentukan siapa saja yang menjadi pendampingnya, siapa saja yang bisa menjadi tim pemenangannya. Semua ada di tangannya. Berbeda dengan Ganjar. Pak Ganjar segala sesuatunya itu diurus sama Ibu Mega. Jadi seolah-olah Pak Ganjar ini tidak punya pegangan, tidak punya penataan diri yang bagus. Sebab segala sesuatunya itu harus dikomunikasikan dengan Ibu Mega, harus disetujui dengan Ibu Mega. Itulah kelemahan Pak Ganjar yang bisa kita baca hingga sejauh ini. Ya, tanda tanya nama cawapres Pak Anies bakal diumumkan di GBK atau seperti apa? Apakah akan diumumkan pas di hari Nasdem yang ke-16 Juni itu bakalan ataukah seperti apa? Akan adakah kejutan di bagian itu? Nah, ini yang harus kita bahas. Partai Nasdem akan menggelar acara di Stadion Utama Gelora Bung Karno nih kawan-kawan. Akankah cawapres Anies Baswedan diumumkan di acara tersebut? Tanda tanya diumumkannya cawapres Anies ini berangkat dari kabar yang menyatakan Anies akan mengumumkan cawapres usai ibadah haji. Kabar tersebut kawan-kawan terungkap usai tim 8 atau tim kecil bentukan partai-partai dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu juru bicara Pak Anies, Sudirman Said, mengonfirmasi kalau memang akan ada pengumuman bahwa cawapres Pak Anies itu akan diumumkan setelah sepulang ibadah haji. Ya, Pak Sudirman mengatakan meski belum diputuskan waktunya, semuanya tetap harus dipersiapkan. Pihaknya akan mempersiapkan seputar hal teknis pengumuman cawapres Pak Anies tersebut itu. Jadi, akankah kemudian di tanggal 16 Juli ini ada kejutan yang lebih besar lagi itu atau seperti apa? Tetapi banyak juga dari pendukung Pak Anies menginginkan agar Pak Anies jangan terburu-buru untuk menentukan cawapres, untuk mengumumkan nama cawapres. Karena semakin cepat diumumkan nama cawapres, jelas kekuatan itu akan lebih cepat terlihat. Maka dari itu banyak juga dari relawan-relawan Pak Anies mengatakan tahan-tahan dulu lah itu. Pak Sudirman juga sempat bilang kata orang bijak, mystery is power itu. Jadi tidak semua dikemukakan gitulah. Jadi ketika ditanya tentang siapa cawapresnya Pak Anies, ya Pak Sudirman Said bilang ya mystery is power itu. Jadi ada kekuatan di balik hal-hal yang tersembunyi. Saya pikir seperti itu kawan-kawan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Akankah ada pengumuman cawapres Pak Anies sepulang dari Tanah Suci? Ataukah akan ada pengumuman cawapres Pak Anies pas di hari Nasdem dan pengumumannya di GBK ataukah seperti apa? Tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oh ya, satu lagi. Kira-kira siapa nih yang cocok untuk menampingi Pak Anies? Ibu Khofifah, AHY, Gatot, atau siapa? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.